Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa, tanggal 6 Januari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang.
Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi pribadi yang mudah tergerak oleh rasa belas kasih. Kedua bacaan hari ini berbicara tentang satu pesan kunci, yaitu ketergerakan hati untuk mengasihi. Dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus tergerak hati oleh rasa belas kasihan. Melihat antusiasme dan ketekunan mereka dalam mendengarkannya, Yesus tergerak hati oleh belas kasihan karena Ia melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kata Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Para murid bergumul dengan makanan yang terbatas. Namun, Yesus mengecek apa yang mereka miliki. Setelah mengetahui bahwa mereka memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan, Ia menyuruh membawa kepadanya dan menyuruh mereka duduk berkelompok. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada mereka. Semua akhirnya bisa makan sampai kenyang dan tersisa 12 bakul. Saudara terkasih, ketergerakan hati Yesus mendobrak kelambanan kepekaan, rasa kasih dan tanggung jawab moral dari para murid yang macet oleh tipuan keterbatasan material dan ketidakkreatifan berpikir. Yesus menyalakan api kesadaran dan ketergerakan hati itu dalam diri mereka agar berani membuat keputusan dan terobosan kepedulian yang lebih tulus, hidup kreatif, serta tidak macet oleh kalkulasi-kalkulasi kemalasan. Kreativitas kasih Yesus ini tidak sekedar mendobrak para muridnya untuk bertindak, tetapi juga mendobrak orang banyak untuk membawa kepadanya apa yang mereka masing-masing punyai untuk dikumpulkan, diberkati dan dibagikan untuk semua. Hati Allah yang tergerak oleh belas kasihan menyalakan dan memacu setiap orang untuk memiliki hati seperti Dia. Hati yang berbelas kasih, suka, mudah, dan berkobar-kobar berbagi. Saudara-saudari terkasih, Yohanes dalam suratnya menjelaskan alasan mengapa kita wajib saling mengasihi
atau tergerak hati untuk mengasihi. Alasannya sederhana, karena Allah sudah lebih dahulu dengan cuma-cuma mengasihi. Kita wajib saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah. Orang yang mengasihi, dia berasal dari Allah. Yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Allah sudah jauh lebih dahulu dan luar biasa mengasihi kita ketika Dia mengutus putranya untuk pendamaian dan keselamatan kita. Mari kita berusaha lebih mudah tergerak hati untuk banyak orang di sekitar kita, teristimewa mereka yang berkekurangan dan membutuhkan uluran tangan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.